Tapi sekarang kita akan melanjutkan belajar baca kitab Gundul, masih di bagian Muqaddimah, yaitu pembahasan mengenai basmalah, dan insyaallah ini adalah seri terakhir dari bagian ini, masih di kitab At-Tanbihat Al-Mukhtasarah Syarah Al-Wajibat Al-Mutahatimat. Tapi pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan 3 yang di kotak abu-abu. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian yang sini ya. Nanti untuk melihat bahasan yang sudah di blok abu-abu, silakan melihat pada video-video sebelumnya. Tapi sekarang kita akan temukan satu persatu makna kata perkatanya ya. Ini wa artinya dan ya. Kemudian ini huma ya, keduanya artinya. Nah, di sini nanti insting kita juga harus jalan ya. Jangan sampai salah paham dikira ini satu kata, tapi ini adalah 2 kata ya. Wa huma. Ini kadang-kadang seringkali dalam pengetikan tidak diberikan spasi, tetapi kita harus tahu bahwasanya ini adalah wa dan ini huma, itu 2 kata yang berbeda, bukan wahman, bukan. Tapi berikutnya adalah apa ini? Ismani ya, 2 nama ya. Ingat pada pembahasan sebelumnya ini penulis membahas mengenai Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya, dibahas 2 nama. Kemudian karimani artinya 2 yang mulia. Ini min ya, artinya dari. Ini asma ya, jamak dari isim ya, artinya nama-namanya. Ini didapatkan dari domir ini ya, domir haknya. Al-husna yang indah ya. Baik, berikutnya apa ini? Isim, fi'il atau huruf ya, ini adalah isim ya, ini isim musanna. Isim musanna, hurufnya dari dal lam lam, huruf aslinya dalla yadullu yang sudah kita bahas sebelumnya, artinya menunjukkan. Maka dalani 2 yang menunjukkan atau 2 penunjuk. Ini kalau antum bingung silakan ditasrif, ini masuk dalam bab fa'ala yaf'ulu ya. Fi'ilnya fi'il mudha'af. Yang dicontohkan di bab tasrif kemarin itu madda yamuddu. Kalau ini dalla yadullu. Aslinya dalala yudalilu. Dalala yudlilu, yadlulu ya. Dalala yadlulu. Kemudian ada kaidah di dalam membahas masalah fi'il yang mudha'af ini sehingga berubah menjadi dalla yadullu. Aslinya apa tadi? Dalala yadlulu. Dalla yadullu dallan. Dalun madlulun dulla la tadulla madalun madalun midalun dulla yudallu. Nah, itu tasrif lengkapnya. Tapi di sini kita cuma sampaikan 5 saja. Dalla telah menunjukkan, yadullu sedang menunjukkan, dallan penunjukan, dalun yang menunjukkan, madlulun yang ditunjukkan. Jadi di sini nih dalun ya, yang menunjukkan atau penunjuk. Kalau dibuat musanna jadinya dalani atau dalaini ya. Dalani artinya 2 penunjuk. Baik, moga-moga dapat difahami ya. Kemudian ini apa? Atas ya. Ini ittisof ya, ittisof pensifatan. Jadi wazannya itu ifta'ala ya. Ini adalah masdar dari ifta'ala yafta'ilu ifti'alan ya. Nah, aslinya ittisof pensifatan itu atau tersifati dengan, sebetulnya dari hurufnya itu wasofa ya, wasofa. Memang ada sedikit huruf i'lal di sini, makanya ketika berubah menjadi wazan ifta'ala berubah menjadi seperti ini, ittasofa, bukan iu tasofa, tapi ittasofa, wawunya berubah menjadi ta ya. Dari fi'il wasofa yasifu artinya mensifati, tapi kita mencari adalah wazan ifta'alanya. Antum cari ke bawah ketemu ittasofa ya, bersifat artinya. Ittisof adalah pensifatan ya, karena ini adalah masdar dari bersifat. Ittasofa sendiri maknanya bersifat ya. Maka di sini sudah jelas, ini salah satu contoh bahwasanya pemaknaan fi'il dengan kata kerja itu hanya untuk
mimbabil ghalib saja, karena memang umumnya kata fi'il itu adalah kata kerja, meskipun ada sebagian yang tidak ya, contohnya seperti ini. Tapi berikutnya ta'ala ya, ta'ala maha tinggi ya, ta'ala itu maha tinggi. Kalau antum mau mencari di kamus, antum cari di ala ya'lu uluwan ya, ala ya'lu uluwan, antum cari yang wazannya tafa'ala ya, ini wazannya tafa'ala. Kebetulan fi'ilnya adalah fi'il yang nakis, yang memiliki huruf cacat pada bagian akhir. Bab fa'ala yaf'ulu, ala ya'lu, masdarnya uluwan, tinggi. Nah, antum cari di bawahnya ini akan menemukan fi'il ta'ala. Ta'ala artinya tinggi atau luhur ya, karena di sini adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, maka maksudnya adalah maha tinggi. Berikutnya birrahmah, artinya dengan rahmat ya. Ala atas, ma apa-apa ya. Nanti kalau di dalam penerjemahan bisa jadi tidak letterlock seperti ini, tapi karena ini untuk belajar saja, bukan untuk menerjemah, jadi kita artikan letterlock juga tidak apa-apa. Yaliku, nah, yaliku itu fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Laqo yaliku, antum cari di kamus, laqo yaliku masdarnya laikon ya, laikon. Jadi laqo itu aslinya la yaqo fa'ala, ain fi'ilnya itu huruf ya, kemudian dirubah menjadi alif. Laqo babnya fa'ala yaf'ilu ya. Taib yalik itu adalah fi'il mudhari dari laqo ya, artinya apa? Pantas, patut, cocok atau layak gitu ya. Laqo yaliku, ini diinget-inget aja kalau nanti kaidah-kaidah iklalnya bingung, pokoknya dihafalkan fiilnya ini madinya, mudhari'nya seperti apa ya. Nanti akan ada banyak fiil-fiil yang sering muncul yang seperti itu, dihafalkan aja. Mungkin kalau sekarang karena belum belajar kaidah iklal ya dilewatin dulu, yang penting dihafalkan fiilnya ya, nanti dicatat ya, selayaknya atau sepatutnya. Ini bi jalal itu artinya apa? Jalal itu keagungan ya, dan kebesaran, azomah ya. Nanti antum mencari, kalau azomah antum mencari di ain, dho dan mim, nanti antum ketemu fiil aduma ya'dhumu ya, fa'ula yaf'ulu, aidoman masdarnya, atau azomatan artinya besar. Antum cari di bawahnya lagi, karena kita mencari isim yang seperti ini ya, ini isimnya, nanti kan ketemu al-azomah ya, al-azomah wal azomut, itu artinya kesombongan, kebanggaan, keagungan, kemuliaan, kebesaran, dan ini merupakan muratif atau sinonim dari al-jalal. Jadi antara al-jalal sama azomah itu sama, artinya kebesaran atau keagungan. Taib, berikutnya ini dan yang ini bada'ah ya, sudah dibahas kemarin bada'ah, moga-moga tidak lupa ya, diingat-ingat saja. Ini termasuk fi'il yang atau isim yang sering muncul ya, permulaan artinya. Bi al basmalah, dengan basmalah. Taib, ini apa ya, ini huruf jerli ya, ini huruf jerli, li ya, li apa. Ini kalau kita hafal tasrif langsung ketemu wazan apa ya, karena cuman ada satu kemungkinan, nggak ada kemungkinan yang kedua ya. Wazannya adalah tafa'ul ya, jadi bacanya adalah tabarruk ya. Wazannya apa? Tabarruk, yaitu mencari berkah artinya. Kalau antum cari ya, tabarruk itu antum cari di fi'il aslinya ba, ro, dan kaf ya. Ba, ro, dan kaf ini antum akan menemui fi'il baroka ya beruku, yang artinya berdiam atau tinggal di atau menderum. Tapi kita mencari adalah apa? Tafa'ala, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, tabarroka ya tabarroku tabarrukan ya. Tabarruk itu masdar dari tabarroka. Tabarroka antum cari di sini ketemu ya, tabarroka wa tabarroka bihi, artinya meminta berkat ya, meminta berkah. Taib ya.
Nah di sini masih di fi'il mazidnya barokah, ini ada juga fi'il yang terkenal barokah, ya, barokah, mendoakan berkah, barakallahu lak, ya, semoga Allah memberkatimu. Taib, ini artinya wa dan, ya. Terus ini isti'anah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Isti'anah artinya meminta tolong, ya, nanti antum tinggal cari di urutan ain, waw dan nun untuk mendapatkan isim ini. Taib, berikutnya wa dan, ini apa? Ya, ini cuma ada satu kemungkinan baca ini. Qaf bukan huruf tambahan, ya, shad bukan huruf tambahan, ra juga bukan tambahan. Yang tambahan adalah hamzah dan ta. Jadi bacanya adalah iqtasara, ala wazni ifta'ala, ya. Iqtasara itu wazannya ifta'ala. Antum mencari di qaf, shad dan ra. Nanti akan antum temukan qasara yaqsuru qasran, ya. Tahu qasar, ya? Qasar itu mengqasar salat, ya. Fiilnya itu qasara yaqsuru qasran wa qusuran. Tapi yang kita cari adalah ifta'alanya, ya, bukan fa'alanya, tapi ifta'ala, yaitu antum cari lagi di bawahnya, ketemu iqtasara ala kadza, artinya merasa cukup, merasa puas ala di atas kadza hal itu, atau muratifnya sinonimnya adalah iktafa bihi, mencukupkan diri, sudah cukup, ya. Ya, iktasara mencukupkan diri. Ini muallifu, ya, muallifu, muallif. Jadi sebetulnya hamzah ini merupakan petunjuk bahwasanya mim itu dibaca dhammah, ya, karena hamzah yang di atas waw itu sebelumnya biasanya dhammah, ya. Ini muallif, ya, artinya apa? Kemarin sudah kita bahas, ya, pada pertemuan yang awal-awal, artinya penulis, ya, penulis. Tapi berikutnya alaiha, di atasnya, ya. Li'annaha, karena sesungguhnya dia, ya, karena sesungguhnya dia atau karena, gitu aja. Min, dari, ablag, lebih pas, ya, ablag itu pas, lebih tepat, lebih menyampaikan, gitu. Asana artinya, asana itu pujian, ya. Antum mau mencari asana itu di fiilnya sana yasni, ya. Kalau sana yasni artinya membengkokkan, antum cari di bawahnya yang ada sana. Asana artinya pujian, muratifnya adalah al-madhu, ya. Madh itu pujian, merupakan sinonimnya dari asana. Kalau memuji itu asna, asna atau madaha, artinya memuji. Baik, kita lanjutkan. Ini wa artinya dan, kemudian adzikr, zikir, ya. Antum mau mencari di urutan za, kaf dan ra, antum ketemu fiil zakara yadhkuru, zakara yadhkuru, masdarnya zikron, ini babnya fa'ala yaf'ulu, ya. Baik, kita lanjutkan, ya, sekarang. Ini wa qala, berkata, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, ya. Al-Hafidz di sini adalah pakar hadis, maksudnya, ya, bukan yang penghafal Quran sebagaimana ma'ruf di pengertian kita pada zaman saat ini. Al-Hafidz yang dimaksud Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani itu bukan berarti orang yang hafal Quran, tapi zaman dulu untuk cuman modal hafal Quran itu nggak bisa disebut sebagai Al-Hafidz, ini pakar hadis, ya. Taib, fi, dalam, awal Fathul Bari ini merupakan nama kitab karya Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, ya. Di sana juga ada Fathul Bari yang lain karya Badruddin Al-Aini rahimahullah taala, itu juga merupakan kitab syarah Fathul Bari, kitab syarah Sahih Bukhari. Jadi ada dua yang menulis kitab Fathul Bari, yang satu Badruddin Al-Aini rahimahullah taala, tapi beliau tidak menyelesaikan. Kemudian berikutnya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, dan beliau selesai menuntaskan penulisan kitab ini. Wa dan qad, telah, ya. Itu apa? Istaqarra, artinya tetap, ya. Istaqarra, fiilnya adalah fiil mudha'af. Kalau antum mau mencari di bagian qarra, jadi istaqarra itu hamzahnya, sinnya, taknya adalah huruf tambahan, aslinya qaf ra, qarara atau qarra.
Artinya kalau kita mau mencari istaqarra, cari di situ, kemudian antum cari di bawahnya fi'il mazidnya ya, taqarrara wastaqarra. Jadi tafa'ala dan istaf'ala dari fi'il ininya itu adalah sinonim, artinya sabata, tetap atau valid atau baku ya. Amal atau perbuatan ya. Kemudian a'immah, para imam ya. A'immah itu jamak dari imam. Musannif apa artinya? Musannif ini merupakan muratif atau sinonim dari mu'allif ya, penyusun, penulis, pengarang kitab. Antum mencarinya di sonnafa yusannifu ya, sonnafa yusannifu ini artinya bisa menggolong-golongkan, atau kalau sonnafa alkitab artinya menyusun, mengarang kitab. Antum mencari di bawahnya ada al-musannif artinya pengarang atau penyusun ya, sedangkan tasonif ini artinya karangan atau mu'allafat, karangan-karangan. Tapi kita lanjutkan, ala di atas, iftitah apa artinya? Pembukaan ya, fatahah itu membuka, iftitah atau istiftah itu pembukaan. Ada doa namanya doa iftitah atau istiftah. Ini apa? Kutub atau katabah? Kutub ya. Nanti antum harus bisa melihat konteksnya ala. Atas pembukaan kitab ilmu ya, seperti ini antum jangan terpikir bahwasanya ini fi'il, ini isim, meskipun ini mungkin dibaca kataba ya, ini kataba atau kutub ya, ini kutub. Kenapa? Karena ngelihat konteksnya dari sebelum dan sesudahnya. Ini kitab-kitab artinya al ilmu itu ilmu bil basmalah, dengan basmalah. Tapi misalkan antum bingung ya nggak apa-apa, tulis mungkin ini kitab-kitab, mungkin ini adalah setelah menulisnya. Nanti antum tinggal cocokkan saja kira-kira mana yang cocok dengan konteks jumlahnya, apakah ini kutub atau katabah. Dan silakan kalau antum melihat berdasarkan konteksnya, maka antum akan tahu bahwa ini adalah maksudnya kitab-kitab. Kemudian wa dan kada, demikian pula mu'dham itu mayoritas ya, mu'dham itu mayoritas berbagai macam tulisan ya. Antum cari di adhoma nanti insyaallah ketemu mu'dham artinya mayoritas. Kemudian ada tulisan seperti ini ya, ada tulisan hamzah dan huruf H, ini merupakan singkatan dari intaha, artinya selesai. Nah, kan di sini penulis kitab ya, penulis syarah al-wajibat ini menukil perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitabnya Fathul Bari. Ini perkataan beliau dari kurung buka sampai dengan kurung tutup, kemudian beliau tulisi intaha, selesai penukilan dari kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Intaha itu artinya selesai. Kalamuhu perkataan beliau. Ini sering disingkat dengan hamzah dan ha. Ingat ya, ini hamzah bukan alif ya. Intaha ini wazannya apa? Ifta'ala ya. Ifta'ala, antum mau mencari bagian nun ha ya. Naha yanha, antum cari di bawah fi'il mazidnya itu intaha al-amr ya, selesai perkaranya, berakhir ya, sampai. Intaha selesai, kalamuhu kalam si penulis, yaitu yang dinukil oleh syarih di sini, pensyarah, yaitu kalamnya Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala. Taib. Kalam ini perkataan. Nah, sekarang kita rangkai ya dari yang sudah kita temukan satu persatu maknanya tadi ya. Coba kita lihat. Dan keduanya dua nama yang mulia dari nama-namanya yang indah ya. Jadi artinya apa? Dan keduanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ingat ini karena masih membahas dua nama ya, lihat di pertemuan sebelumnya, adalah dua nama yang mulia ya. Wahuma, keduanya Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama yang mulia. Kenapa kok nggak diterjemahkan dua nama yang dua mulia ya? Karena dalam bahasa Indonesia cukup disebutkan sifat itu tunggal saja, dua nama yang mulia, nggak perlu harus letterlock dua nama dua mulia. Jadi keduanya adalah dua nama yang mulia, min asma'ihi, dari nama-namanya yang indah, yang husna. Dalani ya, apa artinya tadi? Dua nama itu menunjukkan ya, karena ini menunjukkan dua penunjuk. Siapa dua itu? Ya nama tadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua tadi menunjukkan, nanti kalau diterjemahkan menunjukkan
ya. Keduanya menunjukkan, karena kalau keduanya adalah penunjuk itu nggak enak dalam bahasa kita ya. Keduanya menunjukkan, jadinya kalau dalam bahasa Indonesia ini kok kata kerja, sementara ini adalah isim, ya nggak ada masalah ya, karena terjemahan yang luwes ya nggak apa-apa. Terjemahan memang yang enak menyesuaikan dengan konteks bahasa yang dituju. Tapi berikutnya ala atas, ittisof tersifatkannya dia ta'ala maha tinggi ya. Ta'ala ini jumlah itirodiyah ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita berselawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jumlah potongan ya, jumlah yang disisipkan ke dalam jumlah yang lain ya, seperti rahimahullah, rahimakallah, kemudian radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, Allah Ta'ala. Ini adalah jumlah-jumlah i'tiradiyah, artinya maha tinggi ya. Jadi atas apa yang layak dengan keagungan dan kebesarannya. Ini ada dengan di sini, lupa belum ditulis ya. Jadi keduanya, dua nama Allah tadi menunjukkan bahwa Allah itu tersifati dengan rahmat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Artinya sesuai dengan kebesaran Allah dan tidak sama dengan makhluknya. Demikian kita memaknai seluruh sifat-sifat Allah. Allah maha hidup, Allah maha mendengar, Allah melihat dengan hidup yang sempurna, penglihatan yang sempurna, pendengaran yang sempurna, yang tidak sama dengan makhluknya, yang selaras sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, gampang untuk meyakini asma wa sifat. Pokoknya Allah memiliki nama, memiliki sifat sebagaimana Allah sebutkan, sebagaimana Nabi kita sebutkan, karena itu adalah sumber yang paling bisa dipercaya, sumber yang valid, yang menceritakan tentang asma dan sifat Allah. Ya, kita tetapkan tanpa harus menyamakan dengan makhluk, karena sifatnya Allah tidak bisa disamakan dengan sifatnya makhluk. Mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya kita. Kita mendengar dengan pendengaran yang sangat kurang banget ya, sangat nakis, yang tidak bisa mendengar ketika dua orang ngomong barengan ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar perkataan seluruh makhluk meskipun mereka berbicara di tempat yang sama, di waktu yang sama ya. Demikian pula kita memanai sifat-sifat yang lain, misalkan sifat istiwa, Allah beristiwa ya, kita tetapkan bahwasanya Allah beristiwa dengan kaifiyah yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimanakah kaifiyah istiwanya Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus menolaknya ya, gara-gara tidak mungkin kalau kita bilang istiwa maka sama dengan makhluk ya. Kita katakan bahwasanya Allah menetapkan mana istiwa yang sesuai dengan kebesarannya tanpa harus disamakan dengan makhluk, sama dengan sifat-sifat yang lain. Hidup Allah maha hidup, hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya kita. Allah mendengar, Allah melihat dengan pendengaran dan penglihatan yang berbeda dengan kita. Baik, kita lanjutkan. Dan permulaan dengan basmalah itu bertujuan untuk tabaruk, meminta berkah dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi permulaan dengan basmalah itu untuk tabaruk, mencari berkah dan isti'anah. Dan iktasara al-mu'allifu ya, dan penulis mencukupkan diri. Ingat di sini fi'il di depan, fa'ilnya di belakang. Kalau kita terjemahkan kurang lebih ya yang enak fa'ilnya di depannya. Dan penulis mencukupkan diri atasnya, atas basmalah, li'annaha, karena basmalah itu min termasuk ablagh, yang paling tepat, astana, pujian yang paling pas ya, serta zikir yang paling tepat ya. Ablaghi istana'i wa dzikri ya. Baik, sekarang kita tentukan ya belum ya, masih satu fragmen lagi. Waqala Ahfid, dan Ahfid berkata fi awali Fathul Bari, di awal kitab Fathul Bari, dan telah tetap amal para imam penulis kitab untuk iftitah, membuka kutubul ilmi, buku-buku ilmu dengan basmalah ya. Jadi amal para imam penulis itu telah tetap atau baku ya, untuk memulai kitab-kitab ilmu dengan basmalah. Wa kadza mu'dhamur rasail, dan demikian pula mayoritas tulisan-tulisan selesai perkataan beliau. Sekarang kita lihat jabatannya satu persatu. Mungkin kita tidak akan panjang-panjang. Wahuma ismani, ini mubtada khobar, keduanya adalah ismani, dua isim, ini khobarnya. Karimani adalah sifat, min asma'ihi, dari nama-namanya,
Asma ini majrur karena huruf jar dan dia mudhof ya. Hi adalah domir fi mahalli jar mudhof ilaih ya. Domir sebagai mudhof ilaih fi mahalli jar. Al-husna adalah sifat dari asma. Ya, moga-moga dapat difahami. Dalani ala ittisafihi ta'ala bi rahmati ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Jadi dalani ini mubtada. Afan ya. Kedua isim ini, kedua nama Allah yang mulia ini termasuk dari nama-namanya yang husna. Nah, ini juga termasuk khobar sebetulnya ini ya. Ini khobar sebetulnya ya. Maaf ini salah di sini. Harusnya ini khobar. Dalani ala ittisafihi ta'ala birrahmah. Jadi huma keduanya ini mubtada'nya, khobarnya adalah ini. Ismani karimani. Dua nama yang mulia. Atau kalau kita menganggap ini sebagai jumlah yang berbeda, ini sebetulnya ada huma keduanya. Dalani menunjukkan dua isim yang menunjukkan ala atas ittisafihi tersifatinya Allah Ta'ala birrahmah ya, dengan rahmat. Jadi mohon maaf ini salah ya, ini khobar. Dalani adalah khobar ya. Bisa dianggap sebagai khobar kedua dari huma, atau mubtada'nya di sini huma lagi yang disembunyikan. Dalani khobar ala jar ittisaf ini majrur bi hafi jar. Mohon maaf ini salah, bukan khobar ya. Ini khobarnya ini dalani, ini khobar. Ala ittisaf ini jar majrur, hinya ini dhamir fi mahalli jar sebagai mudhof ilaih. Ta'ala ini fi'il fa'il ya, fi'il fa'il. Fa'ilnya adalah huwa. Bi rahmati jar majrur ala ma yaliku, atas ma apa-apa yang yaliku yang mencocoki, itu fi'il fa'il, fa'ilnya huwa. Bijalalihi jar majrur wa 'azamatihi ini atof karena ada huruf waw atof. Sedangkan domir ini adalah mudhof ilaih fi mahalli jarrin. Kita teruskan, wal bada'atu bil basmalati litabarruki wal isti'anati. Sedangkan permulaan dengan basmalah itu untuk tabaruk dan isti'anah. Maka mubtada'nya ini, permulaan ini adalah mubtada'. Khobarnya ghairu mufrad itu litabaruk. Bada'ah pembukaan dengan basmalah itu adalah untuk tabaruk ya, maka ini khobarnya berupa jar majrur ya, ghairu mufrad. Wa al isti'anati ini majrur karena ataf ke tabaruk ya. Wa qatasara al muallifu, iktasara ini fi'il madhi, al muallifu ini fa'il, alaiha jar majrur li annaha. Nah, kalau li annaha ini min ablagh asana. Ada min kemudian ablaghi ini adalah majrur karena huruf jar dan dia sebagai mudhof bagi sana. Ya, sana. Jadi ablagh itu tadi belum saya sebutkan ya, ini adalah isim tafdhil yang menunjukkan makna lebih atau paling. Ya. Biasanya adalah af'al. Asana ini mudhof ilaih, wa adzikr ini diatafkan ke asana, dzikir diatafkan ke asana. Baik, kita lanjutkan. Wa qala al-hafidz ini fi'il fa'il fi awali fathil bari ya, awali bukan awalin. Kenapa? Karena ini mudhof ilaih. Ini adalah mudhof bagi ini di awal-awalnya fathul bari, maka awali jangan ditanwin fi awalin ya, kalau itu salah malah. Fi awali fathil bari, di awal-awal fathul bari. Nah ini waqad istaqarra adalah fi'il, fa'ilnya mana? Amalu ini fa'il dan dia mudhof, makanya tidak ditanwin. Al-a'immati adalah mudhof ilaih. Al-musannifin para penulisnya. Kita lihat di sini a'immah dan para penulis itu selevel, para imam dan yaitu para penulis maksudnya, maka ini adalah badal. Ala atas iftitah ini jar majrur dan dia sebagai mudhof. Kutub ini mudhof ilaih bagi iftitah dan sekaligus sebagai mudhof bagi al-ilmi ya, maka ini
dia mudhof ilaih bagi iftitah, tapi kutub ini juga merupakan mudhof bagi ilmu. Ini mudhof ilaih yang bertumbuk-tumbuk ya. Iftitahi kutubil ilmi, pembukaan kitab ilmu ya. Jadi iftitah ini mudhof ilaihnya kutub. Nah, kutub dia mudhof ilaih bagi iftitah, dan dia juga sekaligus sebagai mudhof bagi al-ilmu. Sedangkan al-ilm adalah mudhof ilaih. Bil basmalati jar majrur wa kadza mu'dhamur rasaili, dan demikian pula mayoritas risalah-risalah ya. Jadi wa kadza, dan demikian pula ini khobar muqaddam, mu'dhamur rasail ini mubtada muakhar ya. Demikian yang kita bahas.